Halo. Shalom semuanya, teman-teman PRB yang di rumah. Kalau kita sampai hari ini masih bisa dengan tubuh yang sehat, masih bisa bernapas, masih bisa melihat orang-orang yang kita cintai, kita bersyukur sama Tuhan. Kita kan mau menyembah Tuhan, sebelum itu kita boleh doa syafaat dulu teman-teman. Bapak kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat satu hari lagi yang Kau berikan bagi setiap kami. Kalau sampai hari ini kami masih bisa hidup Tuhan, kami masih bisa melihat kedua orang tua kami masih bisa melihat semua sahabat-sahabat kami yang kami cintai, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada malam hari ini Bapa, khususnya buat Indonesia Tuhan Bapa yang sedang begitu banyak mengalami cobaan Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan Bapa. Kami percaya Tuhan Bapa, segala sesuatu mungkin hari-hari ini kelihatannya keadaannya makin memburuk Tuhan. Tapi kami percaya satu hal Tuhan, Engkau masih pegang kendali atas Indonesia Tuhan. Hati-Mu selalu ada bagi bangsa ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan bisa melewati masa-masa ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, buat tenaga kesehatan, buat teman-teman Bapak juga yang sedang sakit, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Bapa, Engkau akan menolong pada tepat pada waktunya dan indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan gereja kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Bapak Gembala Tuhan, kiranya hikmat marifat-Mu menyertai beliau. Segala keputusan yang beliau ambil Tuhan, itu boleh berdasarkan daripada hatinya Tuhan dan visinya Tuhan. Kami juga berbuat tim pengembalaan, semuanya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Bapa, biar di akhir zaman ini Tuhan Bapa, di masa-masa sulit ini Tuhan Bapa, gereja-Mu, anak-anak-Mu Tuhan boleh terus bersinar Tuhan. Walaupun kami tahu Tuhan rasanya susah banget Tuhan saat-saat ini Tuhan, tapi kami mau pegang terus Bapak firman-Mu Tuhan, sampai pada akhirnya Engkau dapat kami tetap setia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada malam hari ini Tuhan Bapa, buat anak PRBI Tuhan, apapun kondisinya saat ini Tuhan, sedang sakit, sedang sehat, sedang suka ataupun duka, kami percaya Tuhan, biar kiranya tangan-Mu selalu menyertai mereka semua kemanapun dan dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Kudus yang ada dalam hatinya Tuhan boleh selalu mengingatkan mereka Tuhan Bapa, bahwa saat masih ada satu pribadi yang luar biasa yang mampu memegang kendali atas seluruh kehidupannya, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Bapa, terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami malam hari ini Tuhan.
Biar kiranya Tuhan penyembahan kami menjadi penyembahan yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Bapa. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam-Mu Bapa. Biar mata kami seperti mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik Tuhan. Aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Apa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku meninggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Seperti-Mu Bapa. Apa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku hanya meninggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati, setulus salib-Mu,
sepertimu, sepertimu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku. Haleluya. Kami menyembahmu, aku menyembahmu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Kami mau jadi ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu, kasihmu. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Sebelum masuk firman Tuhan, aku akan kesaksian sebentar bahwa kalau kemarin bulan lalu mama saya kena coronavirus gitu ya, di luar dugaan saya gitu, di luar di luar prediksi lah gitu kan ya. Tapi bersyukur banget bahwa Tuhan menyertai begitu luar biasa. Apalagi temanya ini menghormati orang tua ya, benar-benar pelajaran penting banget buat saya, ya kan. Menghormati orang tua itu bukan karena dia kaya, bukan karena dia punya segalanya. Ketika lu dikasih segalanya baru lu hormat sama dia. Kita nggak pernah bisa milih kita lahir di keluarga yang kaya, kita nggak bisa milih lahir di keluarga yang harmonis gitu. Ya kan, gue salah satu saat kemarin waktu itu nyokap gue kena gitu kan, gue selalu berpikir, aduh sebenarnya penyakitnya ya batuk pilek segala macam gitu kan. Yang gue khawatirin mungkin pertama adalah waktu itu keadaan, terus juga keadaan lagi parah juga, dana juga seperti itu. Tapi gue berdoa sama Tuhan bahwa gue percaya Tuhan pegang kendali gitu. Untuk tahun lalu nyokap gue tuh pernah sakit parah gitu kan, sampai
udah mau meninggal juga gitu karena sesak napasnya parah tahun lalu ya. Udah COVID juga tapi waktu itu belum bukan COVID tapi asam lambung naik. Dan gue percaya kemarin pasti gue bisa lewatin masalah itu gitu. Dan gue belajar sebagai anak pertama harus belajar tanggung jawab sama orang tua gitu kan ya. Salah satunya adalah kita ya belajar mengcover biaya obat, biaya isolasi mandiri semuanya gitu kan. Gue bilang bahwa aduh Tuhan, duit ada tapi berasa banget gitu. Berasa banget kalau kena itu penyakit karena biayanya mahal lah gitu, obat-obatnya segala macem. Tapi puji Tuhan, mama gue sembuh gitu kan. Dan banyak juga yang menolong. Thank you banget buat teman-teman yang udah menolong juga. Ditambah di sini kita belajar nih teman-teman. Belajar menghormati orang tua bukan ketika mereka kaya, ketika mereka baik sama kita, no. Tapi menghormati orang tua. Firman Tuhan bilang apa? Hukum Taurat, hormatilah orang tuamu, gak ada syaratnya. Kalau kaya, kalau baik sama kita, no. Hormat sama orang tua. Walaupun memang orang tua mungkin gak selamanya benar. Tapi kita belajar untuk menghormati dia. Karena one day kita bakal jadi orang tua juga. Tuhan, mampukan kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu untuk menghormati orang tua. Karena kami tahu ini gak mudah, kami masih muda. Seringkali kami batu Tuhan. Seringkali kami bertentangan sama orang tua kami. Seringkali kami ngelawan sama orang tua kami. Tapi kami percaya Tuhan, bagaimanapun mama kami itu yang melahirkan kami, papa kami yang membiayai kami. Walaupun mungkin saat ini orang tua kalian tuh galak, sering mukulin segala macem. Dan ketika didoain gak berubah-berubah tuh. Jangan takut teman-teman. Bukan masalah orang tuanya berubah atau enggak, tapi hati kitanya mau diubah atau enggak. Kalau orang tua kita gak berubah tapi kita belajar untuk menerima keadaan mereka. Ya sama-sama sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian ini, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
untuk doa firman, saya serahkan pada Ko Arif. Kita mau sama-sama berdoa teman-teman semua. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah, kasih setia, apapun yang sudah Tuhan kasih sama kami. Kami mengucap syukur Bapak kalau kami masih boleh dalam kondisi sehat walafiat hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami sudah memuji Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau sama-sama belajar kebenaran-Mu. Kami mau buka hati kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi, kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu Tuhan yang gak ada apa-apanya ini. Biar tangan Tuhan yang menjamah di bibir hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini sudah benar kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman semua. Ya, senang banget hari ini rasanya bisa ketemu ya, walaupun hari ini kita harus online dulu ya. Bukan online dulu ya, online kembali gitu. Tapi saya percaya teman-teman jangan sampai kita malah akhirnya kehilangan semangat kita lah untuk datang beribadah sama Tuhan pastinya. Oke, nah hari ini saya dikasih temanya nih benar-benar kalau saya tuh kalau udah ngomongin masalah hormat orang tua kayak gini tuh jadi berasa kena di hati gitu. Oke ya, PowerPoint-nya udah kelihatan. Nah, oke teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang saya mau sharing hari ini tentang menghormati orang tua. Setiap kita itu kayaknya semuanya ya tanpa terkecuali pasti namanya seneng banget atau udah terbiasa yang namanya dengar kata atau kalimat menghormati. Tetapi seberapa banyak di antara kita yang justru benar-benar melakukannya gitu. Nah, hari ini saya mau sharing sama-sama. Nah, ayatnya adalah dari Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Oke, di sini teman-teman boleh baca ya, nggak usah di-unmute semua, tapi saya pengen teman-teman baca semua dari rumah keluar suara. Ini jujur ya, jujur, jangan sampai pada bohong nih, ntar cuman haho-haho doang gitu. Tapi saya pengen semuanya sama-sama baca ayat ini di rumah masing-masing ya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus pasalnya yang ke-6 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Nah, saya mau kasih tahu begini teman-teman. Kalau kita dengar firman Tuhan ini, itu kayaknya kita cuma sekedar lewat begitu aja, gitu kan? Kayak cuman ya udah namanya hormat ya hormat gitu. Tetapi saya pengen ngasih tahu begini. Pertama adalah dari kata taatilah. Kata taat itu saya gedein ya sengaja. Nah, taat di sini tuh bicara mengenai bukan hanya kamu tuh aja, tetapi lebih daripada itu kamu itu benar-benar melakukan apa yang mereka perintahkan gitu loh. Sebagai contoh begini, kita kan sering banget ya kalau disuruh sama bokap nyokap kita tuh yang kayak contoh misalkan Wilson tolong dong beli barang ini nih. Hah, misalkan gitu kan. Doang gitu. Terus misalkan kayak contoh William tolong dong beliin mama begini. Iya, kita ngomong iya doang, doang, tapi ujung-ujungnya kita nggak melakukan. Nah, ini dia loh, maksudnya teman-teman di sini, taat itu bicara bukan hanya sekedar ngomongnya doang, tetapi ada tindakan gitu loh. Dan di sini saya mau kasih begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, simpelnya begini, ini bukan permasalahan orang tua kita harus seiman sama kita. Bukan. Tetapi di sini adalah apa yang mereka ajarkan itu memang sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya begini teman-teman, nggak ada kayaknya orang tua di dunia ini ya, kayaknya punya standar moral tuh yang sama menurut saya gitu kan. Orang tua tuh semua pasti pengen anaknya ya kalau ditanya misalkan gini, ada nggak sih orang tua di sini yang pengen tante om nanti gede anaknya pengen jadi apa? Wah, saya sih pengennya dia jadi rampok yang terkenal gitu ya. Kalau perlu sampai masuk penjara berkali-kali itu sebuah prestasi kan nggak ada gitu loh. Tapi setiap orang tua kan pengen kita tuh hidupnya sukses, betul ya? Hidupnya tuh mandiri, bisa menghidupi diri sendiri, bahkan ya tadi bonusnya mungkin bisa ngasih uang jajan sama orang tua. Artinya gini, di dalam Tuhan di sini maksudnya adalah mereka meminta kita melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan firman Tuhan, gitu loh. Dan saya rasa semua orang tua itu pasti pengen anak-anaknya berbuat yang tadi sesuai dengan firman Tuhan. Kalau mereka menyuruh atau memerintahkan kita melakukan hal-hal di luar firman, artinya tidak sesuai firman, nah kita boleh gitu loh. Kita boleh belajar, maksudnya kayak tadi, kita
untuk maksudnya kita ngomong sama orang tua kita bahwa, "Oh nggak bisa Mam, jangan suruh saya melakukan itu." Gitu ya. Jadi di sini saya nggak mau bilang yang kayak langsung kayak, kick, kayak kena mental gitu kan, yang kayak harus, "Oh nggak bisa," gitu loh, atau langsung, "Wah ini orang tua nggak bener." Enggak begitu. Tapi tetap cara kita menolaknya harus dengan baik-baik, dengan penuh rasa hormat. Nah, makanya di situ kan di bawahnya bilang, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Nanti kita akan bahas ya masalah hormat di sini. Ini adalah suatu perintah yang penting. Teman-teman, saya garis bawahin kata penting. Kenapa dibilang penting? Di Keluaran pasal yang ke-20 itu sudah disebutkan ini adalah menghormati orang tua itu adalah salah satu dari 10 hukum Taurat. Hukum Taurat yang ke-5, betul ya? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah perjanjian yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, sadar nggak sih bahwa gini, kalau teman-teman lihat komposisi 10 firman, 10 hukum Taurat, poin atau hukum Taurat pertama sampai dengan yang keempat, itu bicara masalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya kan? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, yang kelima sampai ke-10 itu bicara tentang hubungan kita dengan sesama. Dan yang menarik adalah di poin atau di hukum Taurat yang kelima, itu yang paling penting dikasih tahu apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, itu setelah itu. Jangan mengucap saksi dusta, itu setelah itu. Jangan mengingini harta sesamamu, itu setelah. Kenapa? Karena ini penting. Makanya ditaruh urutannya duluan. Kan kita suka dengar ya, kayak orang tua itu adalah wakil Allah di bumi. Yes, benar. Kalau kita nggak bisa menghormati, nggak bisa respect sama orang tua kita, how can kita bisa respect, bisa hormat, bisa obey sama Tuhan yang nggak kelihatan? Kan gitu ya. Jangan sampai kita nih jadi anak-anak yang justru malah, sorry, eh, ya nggak jelas gitu loh. Saya waktu-waktu pas ketika lagi jadi pembina, maksudnya pembina waktu pas pembina remaja, jujur kayak merasa sedih gitu loh. Sedihnya kenapa? Saya ini bisa dapat laporan dari orang tua, ini orang tua loh ya, orang tua yang ngomong, Arif, saya mau tanya dong, anak saya tuh kalau di gereja ngapain aja sih? Ya saya bilang ya ibadah tante kayak biasa. Anaknya baik nggak sih? Ya baik gitu loh. Tapi sungguh mengsedih gitu ya, bahasa sekarang mengsedih sekali. Kenapa? Karena ternyata di rumah nggak jadi berkat. Itu kalau di rumah ngomongnya teriak-teriak loh Arif. Nah, kalau udah kayak begitu kayak gue bisa ngomong apa? Nggak bisa ngomong apa-apa kan? Jangan sampai kita nih jago di gereja, keren, sama Bapak Gembala hormat, tapi sama orang tua kita sendiri nggak hormat. Sama pembina, pemimpin kita, sama korobin kita hormat. Tapi begitu orang tua kita ngebilangin, kita nggak hormat. Nggak bisa. Nggak gitu konsepnya. Kita pengen belajar gini loh teman-teman. Menghormati orang tua, itu udah harga mati lah istilahnya buat saya. Kenapa? Karena mereka tuh yang ada di rumah kita, yang tahu kita, yang hidup sama-sama kita. Bahkan dari kecil kita tuh diurusin sama mereka. Lah kok lucu aja buat saya, kamu lebih hormat dan taat sama orang yang jelas-jelas maksudnya kayak dia tuh bukan yang menghidupi kamu dari kecil, kasarnya ngomong gitu loh. Ini perintah yang sangat penting dan ini diulang sampai 2 kali, teman-teman. Ya kan? Di perjanjian lama itu diulang, di Keluaran. Terus di kitab Ulangan diulang lagi. Di Amsal juga ada tentang masalah menghormati orang tua. Bahkan sampai di perjanjian baru, ini nggak cuma Efesus yang ngomong masalah hormat orang tua. Kolose pun juga ada ngomong hal yang sama. Itu artinya menghormati orang tua itu adalah sesuatu yang sangat penting. That's why diulang berkali-kali. Kayaknya gampang ya, kayak Ko Arif tuh ngomong hormat tuh gampang, bener nggak? Kayak simpel banget kok lu kayaknya ngomong. Kenapa? Ya lu nggak tahu aja sama bapak gua kayak gimana. Lu kayak nggak tahu aja bonyok gua tuh kayak gimana. Apalagi kita hidup di zaman pandemi yang mengharuskan kita setiap hari itu ketemu sama orang tua kita, bener nggak? Ketemu sama papa mama kita every day. Yang teman-teman WFH, work from home, ya tetap aja ketemu sama bonyok lu. Iya nggak? Yang sekolah, yang kuliah, apalagi sudah setahun lebih ya, sudah setahun lebih kita tuh ketemu sama orang tua kita dan gue percaya pasti lo orang ada perasaan kayak bosen, enek gitu, kayak berasa ya apaan sih gitu loh. Bersyukurlah kalau mamanya wanita karir gitu ya. Maksudnya kerja, ya kan orang tuanya punya usaha, jadi di rumah sendirian.
Terus gimana sama yang setiap hari ngelihatnya 4L, lo lagi gitu kan. Mak gua lagi, bapak gua lagi, bapak gua lagi. Gampang kok ngomong kayak gitu, ya kan? Tapi ngelakuinnya tuh agak-agak susah, bahkan cenderung susah. Nah, saya mau kasih tahu begini teman-teman, apakah kita sering menilai orang tua kita hanya sekedar dari sudut pandangnya kita? Saya mau ajak kita seperti itu, berpikir. Sometimes kadang-kadang kita itu selalu ngelihat orang tua kita tuh dari sudut pandangnya kita doang. Kita merasa apa ya, orang tua kita nggak inilah gitu loh, nggak banget istilahnya gitu loh. Orang tua kita tuh bukan yang kayak gimana-gimana. Orang tua kita tuh orang tua yang rada-rada rese gitu kan. Kenapa sih terjadi seperti itu? Karena jujur teman-teman, jujur, kita itu kalau misalkan kita nilai orang tua kita, terkadang kita tuh menilai sesuai dengan konsepnya kita masing-masing aja. Usia kita itulah yang membuat kita cenderung menciptakan yang namanya gap generation. Saya selalu bilang bahwa ini adalah masalah nih buat orang tua, buat anak-anak muda. Saya harus bilang kayak gitu. Dan ini penting banget teman-teman. Kenapa? Banyak banget anak-anak yang akhirnya menilai orang tua mereka menurut pandangannya mereka sendiri. Oh, orang tua gua mah jadul. Bener nggak sih? Kita suka bilang gitu, mak bapak gue kayak, ya begitulah. Bahkan kadang-kadang kita sendiri jujur nih ya, jujur, anak-anak muda. Kayak contoh misalkan kita lagi scroll TikTok, terus ada emak-emak main TikTok, gitu kan. And then gue tuh suka lihat komennya tuh agak-agak ngakak gitu loh. Ngakaknya dalam artian apa? Bu, udah deh Bu, balik ke Facebook aja gitu kan. Jangan main di TikTok Bu, bikin pusing gitu. Bener nggak sih? Suka ya kayak gitu ya teman-teman ya? Sering banget kan ngerasain kayak gitu. Artinya apa? Kita menilai orang tua kita itu seperti diri kita, maksudnya sesuai dengan pandangannya kita, kemauannya kita, kepengenannya kita, gitu loh. Kita nggak menilai atau nggak melihat orang tua kita dari sudut pandangnya dia. Kita cenderung akhirnya menghakimi usia itu loh teman-teman. Dan generation gap ini, kalau kalian nggak tanganin, ini akan jadi sesuatu yang kurang baik, istilahnya gitu loh. Akan jadi sesuatu yang akhirnya nggak membuat hubungan kalian sama orang tua kalian tuh jadi akhirnya rusak. Jadi cukup Rehabeam aja yang ngerasain. Di 1 Raja-Raja 12, pasal yang pertama sampai 12, di situ cerita, teman-teman, tentang kisah si Rehabeam. Nah, Rehabeam ini, dia itu sebenarnya anaknya Raja Daud. Dia tuh ngegantiin bapaknya. Pada waktu itu, dia itu lagi dihadapkan dengan masalah, dia itu harus menaikkan pajak atau menurunkan pajak. Pada waktu itu, dia ini nanya nih sama generasi-generasi tua, sama bapak-bapak, gimana nih masalah pajak, dinaikin apa diturunin gitu kan. Nah, dinaikin apa turunin? Ternyata bapak-bapak bilang, turunin aja, biar rakyat tuh suka sama kamu, respect sama kamu. Oh, oke. Tetapi setelah itu yang ada ketika dia cerita sama yang anak-anak muda, malah anak-anak muda ini bilang, ngapain? Mendingan lu tetap naikin pajaknya, biar lu kelihatan berwibawa. Nangkap ya? Di sini ada dua pendapat yang beda. Yang bapak-bapak atau yang tetua-tetua bilang jangan. Lu harus lihat penderitaan rakyat. Tapi satu sisi yang masalah anak muda itu bilang bahwa oh nggak bisa. Ini harus dinaikin supaya wibawa lo kelihatan. Dua hal yang berbeda. Dan sayangnya PHBM itu ngikutin orang-orang tua. Orang-orang muda gitu loh. Saya mau lihat dari sini gini loh teman-teman. Kadang kita nih punya generation gap, kita merasa orang tua kita itu nggak ngerti apa yang kita mau. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Kayak ketika orang tua kita tuh ngerasain kayak waktu ngobrol sama bokap nyokap kita ya, contoh lah, kayak minta handphone BBM, misalkan. Minta handphone BBM itu kita selalu bilang, papa mah nggak gaul. Papa mah nggak begini. Mama mah nggak begini, nggak ngerti. Nggak ngerti anak muda. Berapa banyak di antara kita yang kalau tidur malam, terus bonyok kita tuh kayak ngingetin. Contoh misalnya kayak, Angel jangan tidur malam ya, bisa Yolanda jangan tidur malam ya. Terus keluar tuh yang kayak, apaan sih? Gitu kan. Kayak lebay deh. Maksudnya kayak, gue juga bisa kali, gue tahu kali kapan mau tidur. Orang gue nggak ngantuk. Padahal mereka ngomong itu, sebenarnya dia orang tuh aware sama kesehatannya kita. Gitu loh.
Nah, generation gap inilah yang seringkali membuat kita anak-anak muda pada akhirnya susah hormat sama orang tua. Saya nggak mau bilang nggak bisa hormat ya, susah hormat. Artinya apa? Saya ngerti setiap kita pasti pasti bisa yang namanya hormat sama orang tua. Tapi kita sering ngerasa kita tuh susah banget. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu kayak, ya gue sih mau sih kok ngormatin orang tua gue. Masalahnya bapak gue tuh bener-bener kolot banget. Tanda kutip ya. Saya selalu tanda kutip kayak anak-anak muda banyak yang pakai bahasa ini. Bokap nyokap gue tuh kolot banget. Padahal teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir jadi mereka? Jadi mereka aja. Saya pernah, maksudnya ketika saya lagi kadang ya nggak dihindari ya, semua orang pasti pernah konflik sama orang tua. Tapi waktu konflik, saya tuh mikir, saya mencoba memposisikan diri saya seperti orang tua saya. Kalau saya punya anak, terus anak saya begitu, kira-kira gimana ya? Saya mencoba mengerti pola pikirnya, harus gimana ya? Kalau kalian pikir, ya pokoknya gue mah ya sesuai dengan ya maunya gue. Tapi kadang-kadang gini loh teman-teman, orang tua itu punya pola pikir yang berbeda. Orang tua itu punya cara berpikir yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Tapi tujuannya benar. Mereka tuh sayang sebenarnya sama kita. Sehingga banyak anak-anak yang pada akhirnya merasa bahwa orang tuanya itu nggak layak dihormatin, nggak pantas dihormatin, dan dia nggak hormatin pada akhirnya, sampai detik saat mereka harus melihat orang tua mereka meninggal, baru deh update statusnya berbunga-bunga. Maksudnya kayak langsung update statusnya indah banget gitu kan. Lebih indah dari karangan bunga duka cita. Thank you Pak, udah urus aku selama ini. Papa adalah orang yang begini gini 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 gini. Saya sih sorry ya teman-teman, nggak salah kok bikin kayak gitu, nggak salah. Cuman buat saya kayak konyol aja. Begitu orang tua lo mati, begitu orang tua lo meninggal, baru lo bisa ngucapin kata-kata indah. Lebih indah dari bunga duka cita. Gila kan kayak gitu? Maksudnya jangan sampai loh kita jadi orang kayak gitu. Ketika mereka udah nggak ada, baru deh kita so sweet. Begitu ada waktu ada mereka, kita nggak so sweet. So shit gitu kan. Saya mau ingetin kita teman-teman, ayo belajar. Saya pengen putar sebuah video ya, Dika boleh bantu siapin ya teman-teman media ya. Video ini tuh ngingetin saya kayak, apa ya, saya pernah lah ngerasain kehilangan orang tua gitu loh. Dan saya nggak ngerti, maksudnya kayak awal-awal saya selalu berpikir A, B, C, pikiran saya tuh kemana-mana waktu masih ada mereka. Tapi setelah nggak ada tuh kayak saya berpikir, cara berpikir saya tuh beda gitu teman-teman. Saya pengen kita lihat video ini ya, mungkin beberapa dia udah nonton video ini, tapi saya pribadi nonton video ini tetap aja masih berbes mili sebenarnya. Ya, yuk boleh diputar dik.5 เต็ม 10ค่ะสมภพค่ะ9 เต็ม 10ค่ะอาภาค่ะ แม่ไม่รักผม แม่ ไม่เคยมีเวลาที่จะสนใจผม ป้าคะป้าคะขอยืมไฟแช็กหน่อยค่ะได้ ไม่เคยมีเค้กวันเกิด เหมือนคนอื่น เฮ้ยพบแม่งมาว่ะ พบทำไมมาอยู่ที่นี่ แทนที่จะเอาเวลามั่วสุมกลับไปทำการบ้าน แล้วเงินที่แม่ให้พบไปโรงเรียนอยู่ทุกวันพบเอามาเล่นเกมเหรอพบไม่ต้องมาเถียง ๆ ไม่ พบสงสารแม่บ้างไหม แม้กระทั่งจะฟังความจริงจากผม แม่ก็ฟังมึงดิ ในสายตาแม่ ผมมันเป็นแค่เด็กไม่รักดี ไม่ให้ ก็แค่คอมอ่ะ ผ่อนเอาก็ได้นี่แม่ ค่าใช้จ่ายในบ้านมันเยอะแยะ ฉันจะเอาที่ไหนให้แก ถ้าได้อ่ะจะไม่ขออะไรแม่อีกเลย ทั้งที่ก็ไม่เคยได้อะไรอยู่แล้ว ฉันไม่ให้ แม่ไม่เคยรู้หรอกว่าผมทำอะไรได้บ้าง สนใจแต่เรื่องของตัวเอง ก็อยู่ไปคนเดียวแล้วกัน นานแล้ว
คอมก็คอมผมนะครับ ขอแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วเนี่ย นี่10 ตัว ครับผม ขอบคุณครับพี่ ฮัลโหลครับ ครับ ก็อยู่ไปคนเดียวแล้วกัน ก็ค่าใช้จ่ายในบ้านมันเยอะแยะ ฉันจะเอาตังค์ที่ไหนไปให้แก สนใจแต่เรื่องของตัวเอง ไม่ให้ก็ไม่เอา ป้าเตี๋ยวชามดิเส้นเล็ก เป็นผมเองต่างหากที่สนใจแต่เรื่องของตัวเอง ทั้งที่แม่ ให้ผมมาตลอด แม้แต่วันสุดท้าย ในชีวิต โอเคsomehow gitu ya teman-teman, kayak maksudnya gue pernah berpikir gitu. Gue pernah berpikir kayak kenapa sih dulu gitu ya bokap gue tuh rada-rada, maksudnya gue minta ini nggak dikasih, gue minta itu nggak dikasih gitu loh. Sampai pada akhirnya gue tuh ngerasa titiknya itu ketika bokap gue udah nggak ada gitu kan. Waktu bokap gue nggak ada itu, gue ngerasa bahwa oh iya ya ternyata kalau dulu bokap gue nggak begitu, mungkin hari ini gue jadi orang yang tough, yang nggak tough gitu, orang yang lemah. Gue selalu merasa kayak bokap gue tuh nggak bisa lah ngertiin gue gitu kan. Saat masuk maksudnya universitas, gue memilih universitas A gitu kan, gue nggak usah sebut mereknya. Tapi ternyata waktu itu bokap gue cuma bilang kayak ya, gue nggak ada duit gitu kan. Ya udah, gue turunin standar gue universitas B aja deh. Tetap bilangnya nggak ada duit. Sampai akhirnya at the end, gue di universitas C gitu loh. Dan itu tuh benar-benar apa ya? Jujur agak-agak terpukul gitu loh. Karena standarnya jomplang banget. Sampai akhirnya ya tadi gue ngerasa bahwa kenapa sih bokap gue begini? Kenapa sih bokap gue begini? Dan akhirnya kayak gue belajar banyak gitu loh teman-teman. Di universitas C ini ya, maksudnya gue ketemu dengan orang-orang yang pada akhirnya bisa terima gue lebih apa adanya, bisa support gue, bisa kasih kekuatan, kasih banyak inspirasi istilahnya. Bukan berarti di universitas A sama B itu nggak ada orang kayak gitu. Tapi gue merasa bahwa kesempatan yang jauh lebih besar menurut gue akan terbuka ya ketika gue di universitas C ini gitu. Sampai kira ketika beliau nggak ada ya gue baru sadar. Gitu. Hari-hari ini kayak gue ngelihat bahwa gila ya, kalau mungkin gue dulu nggak kayak begitu, mungkin gue yang sekarang akan jadi orang yang lebih gampang nyerah. Gitu. Gue mau kasih tau gini teman-teman, seburuk apapun orang tua kita, mereka tetap orang tua. Nggak ada yang namanya bekas anak, gue selalu bilang kayak gitu. Bekas pacar ada, gitu kan. Barang bekas ada, tapi gue nggak pernah nemuin namanya bekas anak. Dan begitu juga kita sama orang tua kita, nggak ada bekas orang tua.
belajar untuk, maksudnya gini loh teman-teman, untuk menghormati misalnya orang tua kita. Kenapa? Gue mau kasih gini, gue kan tutup sharing gue dengan satu quotes, hormat melahirkan penghormatan. Hormat melahirkan penghormatan. Gini, gue percaya ketika gue menghormati orang tua gue, maka gue akan mendapatkan penghormatan juga dari anak gue. Kenapa? Karena gue menabur yang baik. Gitu loh. Gue menabur yang baik. Dan ketika gue punya anak, ya kayak tadi, gue tahu bahwa gue itu akan dapat penghormatan dari dia juga. Waktu gue memutuskan untuk waktu gue memutuskan untuk menikah dengan Kak Dwi waktu itu, mungkin beberapa orang yang dekat sama kita tahu banget bahwa kita tuh ngisi kuesioner dari Bapak Gembala, dan kuesioner itu kita tuh nggak janjian jawabannya, dan kita nggak pernah ditanya masalah begituan. Gue masih ingat banget pertanyaannya adalah, kenapa waktu itu kamu memilih Dwi? Dan Dwi juga sama Kak Dwi. Kenapa Kak Dwi memilih saya? Dan jawaban kita tuh persis banget, sama banget. Pertama, karena ya cinta Tuhan. Kedua, jawaban kita sama. Saya ngejawab Dwi, saya sayang sama dia karena saya tahu dia tuh hormat banget sama orang tuanya. Dan ternyata Kak Dwi itu isi hal yang sama. Saya senang sama Arif karena dia tuh sayang sama orang tuanya. Ngerti ya teman-teman sampai sini ya? Artinya bahwa saya ngeliat bahwa oh sebegitu besarnya ya standar. Kalau saya memang dari dulu saya pengen cari istri yang benar-benar respect, hormat sama orang tuanya. Karena saya tuh modal. Dan sampai detik ini teman-teman tahu, bersyukur banget kami tuh punya orang tua, yang orang tua kami tuh nggak pernah menganggap gini. Kayak mama saya nggak mau bilang Kak Dwi itu menantu. Papa dan mamanya Kak Dwi juga melakukan hal yang sama. Mereka nggak mau bilang saya ini menantu. Tapi mereka bilang kami ini anak. Jadi mama saya bilang, ini anak. Dan papa Kak Dwi sama mamanya Kak Dwi juga bilang ke saya, ini anak, bukan menantu. Artinya apa? Mereka tuh sayang sama kita. Dan saya percaya gini loh, ketika saya dan Kak Dwi belajar menghormati orang tua, ya, baik dari orang tua saya ataupun orang tua Kak Dwi, karena kita udah jadi satu. Saya percaya itu akan nular ke anak saya kelak, ke Michael. Saya percaya banget gitu. Karena dia itu ngelihat apa yang orang tuanya lakukan. Dia ngelihat apa yang ayah sama bundanya lakukan. Dan saya rindu teman-teman gini, teman-teman kita masih muda nih, teman-teman semua masih muda. Yuk belajar hormat sama orang tua kalian. Karena hari ini mungkin kalian nggak ngerasain. Hari ini ketika saya jadi orang tua, jujur teman-teman, saya tuh akhirnya ngerasain kayak, aduh ternyata gini ya rasanya mak gue tuh ngedidik gue dulu, gitu loh. Oh ternyata gini ya rasanya dulu kalau ngebilangin anak, terus anaknya nggak dengerin, gitu kan. Makanya orang tua kita sering marah-marah, ntar lu kalau udah ngerasain jadi orang tua lu, tahu rasa lu. Ya emang bener gitu loh. Emang bener. Makanya teman-teman yuk mulai hari ini belajar hormat taat sama orang tua kalian. Bisa nggak sih kalian kayak sediain quality time sama mereka? Itu precious banget teman-teman. Jujur, saya hilang. Maksudnya ketika papa saya pergi gitu, buat saya itu adalah hal yang saya nggak punya banyak kenangan sama papa saya, sama almarhum papa saya. That's why saya belajar untuk kayak gue pengen bikin kenangan banyak sama mama gue dan sama papa mamanya Kak Dwi gitu loh. Itu dia sebabnya waktu pulang kampung gue bilang sama Kak Dwi, cari kayak tempat wisata apa, masa di sini nggak ada sih. Tujuan saya satu, saya pengen making memories gitu sama papa mama saya. Saya nggak mau someday ketika mereka nggak ada, saya nggak punya kenangan apa-apa teman-teman gitu loh. Yuk belajar. Mungkin kalau hari ini ada, saya nggak ngerti ya, mungkin ada beberapa di antara teman mungkin yang orang tuanya nggak lengkap. Mungkin ada tinggal papanya doang, atau tinggal mamanya doang, atau bahkan mungkin orang tua kalian nggak ada. Tapi saya yakin kalau misalkan nggak ada, kalian pasti tinggal sama entah itu om, tante, atau kungkung, atau koko. Ya mereka orang tua kalian. Please bahagiain mereka. Please, teman-teman. Please banget bahagiain mereka. Hormatin mereka selagi mereka ada. Taat sama mereka. Kelak, kayak tadi kan dibilang, hormatilah ayah dan ibumu tadi supaya kamu berbahagia. Di ini kan di awal tadi bilang berbahagia. Teman-teman, waktu saya dapat achievement banyak, saya
cuma bisa ngeliat mama saya tuh nangis kadang gitu kan. Dan saya kalau ngomong gini udah ini ya, agak gemeter gitu. Waktu itu mama saya cuma bilang gitu, satu kalimat yang buat saya kayak langsung ambiar waktu itu. Coba kalau ada papa ya gitu. Waktu saya dapat banyak achievement gitu. Coba kalau ada papa gitu. Saya ngerasa bahwa iya sih, nggak ada. Maksudnya ketika papa saya nggak ada aja, saya ngerasa bahagia gitu loh. Apalagi kalau ada papa saya. Jujur teman-teman. Ini bahkan ketika saya mau menyelesaikan gelar S1, mungkin ya kayak ketika wisuda saya nggak akan berhenti nangis gitu. Kenapa? Karena saya tahu salah satu impian almarhum papa saya adalah saya tuh pakai toga wisuda gitu. Dan tahun ini tuh adalah tahun pembuktian lah istilahnya. Tahun ini dan tahun depan tuh adalah tahun pembuktian buat saya bahwa saya bisa gitu. Dan itu loh teman-teman. Mereka nggak ada aja saya bahagia banget gitu. Terus saya nangisnya nangis bahagia. Apalagi kalau udah mereka. Dan mulai hari ini teman-teman belajar ya sama-sama. Saya nggak pengen gitu loh. Maksudnya teman-teman nanti nggak punya banyak memori sama mereka, sama orang tua. So, selama masih ada mereka, please, taat sama mereka, hormat sama mereka. Hormat sama mereka. Karena mereka itu adalah wakilnya Allah di bumi. Amin. Yuk, saya rindu kita mau tundukkan kepala sama-sama. Kita berdoa, teman-teman. Dalam waktu mungkin 1 menit ke depan deh, teman-teman. Saya rindu teman-teman di rumah. Nggak apa-apa, nggak usah unmute. Teman-teman doain, lepasin berkat buat orang tua kalian sekarang. Kalian boleh bilang, Tuhan berikan kesehatan, papa mama saya sehat, papa mama saya diberkati, papa mama saya dapat hikmat yang luar biasa. Yuk, mulai hari ini berdoa. Hari ini berdoa, sekalipun kita cuma dari online Zoom atau misalnya secara virtual, saya percaya kok teman-teman kita bisa ngerasain. Mulai lepasin berkat buat orang tua kalian. Bilang, Tuhan berkati papa saya, mama saya, berikan kesehatan. Tuhan yang berikan wisdom, hikmat yang luar biasa buat mereka. Yes, di dalam nama Tuhan Yesus, Papa, Mama kami, Tuhan yang jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan sayang sama mereka. Dan Tuhan pakai setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk jadi berkat buat orang tua kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan menjamah buat setiap anak-anak PRB Vitar tempat ini. Ajar setiap mereka untuk benar-benar menghormati orang tua mereka, taat sama orang tua mereka selama mereka masih ada. Bukan saat mereka sudah meninggal, bukan saat mereka sudah dalam makam, tapi saat mereka ada Tuhan. Tuhan yang berikan kekuatan buat setiap mereka. Kelak Tuhan ke depan, kami akan melihat bahwa orang tua kami akan bercerita, orang tua kami akan mengatakan bahwa mereka bangga punya anak seperti kami. Mereka bangga melahirkan kami, mengurus kami, mendidik kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan. Kalau hari-hari ini ada di antara teman-teman semua PRB Vitar yang mengalami masalah hubungan dengan kedua orang tuanya, Tuhan, Engkau Allah yang akan memberikan kekuatan, kasih dari surga yang akan memenuhi setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih Allah yang akan menyelesaikan segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan, bahwa kekuatan kasih akan memberikan harapan baru buat hubungan orang tua dengan anak setiap teman-teman di PRB Vitara ini. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. God bless you all teman-teman semua. Mengingatkan kita semua agar kembali untuk menjadi anak teladan dan menghormati orang tua kita. Karena memori sama orang tua itu benar-benar penting. Ya kalau saya ini udah umur 25 nih, itu benar-benar semakin kemarin tuh makin ngerasa bahwa umur mereka juga nggak akan lama lagi gitu kan. Kita pun emang nggak tahu sih kapan kita meninggal. Cuman kita percaya bahwa selama mereka masih hidup, waktu kita untuk menghormati mereka gitu, memberikan yang terbaik gitu. Kalaupun kalian belum ada penghasilan, jadilah teladan dalam tindakan dan kelakuan kita gitu teman-teman. Oke? Kita mau tutup ibadah kita malam hari ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran.
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Untuk doa berkat, Ko Arif dipersilakan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat ibadah hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang melayani, berkati mereka. Bapak, satu hal, tutup buku setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Sebelum kami menyelesaikan ibadah hari ini, biarlah berkat Tuhan turun bagi setiap kami. Malam hari ini Tuhan, setiap kami mau meminta berkat daripada Tuhan. Kami percaya berkat kasih karunia, keselamatan dari Allah Bapa, cinta kasih, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Ayo foto Kowil. Foto Kowil.